Kalian yang akunya Bali lovers, pasti nggak asing lagi dengan tempat ini. Yoi, Pasar Seni Ubud. Di kalangan wisatawan Bali, pasar ini surganya belanja fams. Apa aja yang kalian cari, ada. Mulai dari aksesoris, kerajinan tangan, sampai outfit. Pokoknya, bisa bikin kalian baper untuk ngeborong semuanya. Hehehe. Hai guys, kita lagi di Pasar Ubud. Nah, ini surganya belanja. Kalian bisa belanja apa aja di sini nih. Nih contohnya. Ada baju, terus ada kerajinan. Ini dia, ada tas rotan. Lucu banget kan? Nah, jadi kalau mau belanja di mana? Di Pasar Ubud, ada di Bali. Nah, buat kalian langsung aja buruan ke sini. Soal harga, jangan takut fams. Cukup bersahabat dan bisa cincai selama ada tawar-menawar. Tapi ingat ya, nawarnya pakai hati, jangan pakai maksa segala. Di balik nama besarnya, Pasar Ubud ternyata memiliki fakta menarik loh. Pasar ini ternyata pernah dijadikan sebagai salah satu lokasi film Hollywood Eat, Pray, Love. Itu loh, film yang diperankan Julia Roberts pada tahun 2010 lalu. Hebatnya lagi, pada tahun 2021, Pasar Ubud menjadi pasar terbaik dunia keempat. Setelah San Miguel de Allende, Meksiko, Udaipur, India, dan Istanbul, Turki. Keren! Indonesia mendunia! Kebanyakan sih, pasar ini menjual produk kesenian masyarakat sekitar. Mulai dari baju, tas, dan pernak-pernik lainnya. Suasana di pasar ini juga nyaman banget, karena kondisinya yang bersih. Suasana pedesaan khas Bali juga sangat terasa loh. Gak heran kalau Pasar Ubud menjadi cagar budaya yang mempertahankan keramat tamahan. Pokoknya dijamin bikin kalian betah deh. Sayangnya, pandemi yang sedang melanda membuat kondisi pasar ini sepi dikunjungi wisatawan. Padahal tadinya ramai banget loh. Makanya, buruan deh, agendakan waktu liburan kalian dan belanja di sini, fams. Fams, para pedagang di Pasar Ubud ini masih beroperasi setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai 6 sore. Kita doain yuk, semoga pariwisata di Indonesia segera bangkit. Fams, beragam kesenian di sini juga kerap dijadikan sebagai kiblat fashion para wisatawan. Kalian bisa memilih berbagai outfit dan aksesoris sesuai selera. Meski buatan lokal, barang-barang yang dijajakan di sini kerap menjadi inceran turis asing. Tuh, jadi kangen Bali ya. Segera agendakan waktu deh untuk liburan kalian. Ngomongin fashion, Bohemian Style menjadi gaya yang digandrungi di sini. Itu loh fams, gaya hidup yang menerapkan non-konvensional dan cenderung artistik. Biasanya sih, fashion bohe sering dipakai saat menonton festival atau traveling gitu deh. Sejarahnya, Bohemian Style sudah ada sejak abad ke-19 di Eropa. Gaya berpakaian bohemian adalah perpaduan dari gaya hippie, etnik, dan vintage, sehingga bisa menimbulkan kesan klasik. Bohemian melambangkan kebebasan dalam berpakaian, tapi tetap stylish fams. Di Indonesia, gaya ini banyak dilirik wisatawan Bali sejak 4 tahun belakangan. Tema Bohemian kerap dihubungkan dengan suasana Pulau Dewata Bali yang banyak menyuguhkan pemandangan pantai, alam, dan spot-spot menarik lainnya. Konsepnya juga sangat kaya fams, mulai jenis produk, pemilihan warna, serta kombinasi tema yang memiliki aksen santai dan riang. Di Bali, pembuatan produk bohe ternyata dilakukan oleh sejumlah pengrajin lokal fams. Salah satunya berada di Jalan Taman Pancing, Kecamatan Denpasar Selatan. Berbagai kerajinan bohe dibuat setiap hari di sini. Salah satunya sandal bohemian yang terbuat dari bahan kulit. Fams, untuk jenis kulit yang digunakan ini didatangkan langsung dari Magetan, Jawa Timur. Setelah pola sandal jadi, kemudian mengikuti garis yang sudah ada fams. Setelah itu, rapikan dengan alat khusus sampai polanya terbentuk sempurna. Berikutnya, jahit bagian sisi sandal sampai benar-benar rapi.
tahapan akhir, adanya penambahan aksesoris sandal. Lengkapi juga bagian alas sandal agar nyaman saat digunakan. Rekatkan dan pres sandal dengan alat khusus. Lanjut, masuk ke proses penghalusan sandal. Nah, sandal pun siap untuk dipasarkan. Ciri khas Bohemian Style karena kerajinan ini menggabungkan serat alami fams. Dalam sehari, pengrajin di sini bisa menghasilkan 200 produk Bohemian, mulai dari manik-manik, kerang-kerangan, mutiara, dan lainnya. Nah, fams, penasaran kan dengan produk dan jenis apa aja yang berbau dengan Bohemian? Pusatnya ada di Jalan Legian, Kecamatan Kuta, Bali. Kalian bisa kunjungi mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Gak cuma produk untuk ciwi-ciwi aja nih, ada juga nih produk bohe untuk cowok. Tempat yang sudah ada sejak 6 tahun yang lalu ini menjual produk buatan sendiri dengan desain dan bentuk yang beragam. Untuk harga, terjangkau kok fams, mulai dari Rp75.000 sampai dengan Rp400.000. Widih, kece to the max fams. Yakin bisa nolak liburan kalau lihat suasana alam yang ciamik dan cantik begini? Waduh, rugi banget fams. Apalagi kalau kalian butuh healing buat ngilangin pening. Kalau penasaran, datang aja nih ke salah satu penginapan di kawasan Ubud. Namanya Bali Bohemia. Terletak di Jalan Nyuh Bojok Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Mengusung tema ala Bohemian, tempat ini memiliki luas 200 meter persegi. Meskipun gak terlalu luas, di sini memiliki 13 room dengan konsep Bohemian yang berbeda di lantai 1 dan 2. Ciri khas tempat ini, bangunannya berbentuk joglo, sederhana dengan atap yang terbuat dari ilalang. Kalau mau santai, kalian bisa duduk nih di depan balkon ini. Untuk tipe kamar private ini, juga punya kolam renang pribadi loh fams. Walau nggak terlalu luas, cocok lah buat dijadiin sebagai spot me time dengan udara khas Ubud yang sejuk. Karena lokasinya yang nggak jauh dari kawasan Monkey Forest, di sini kita bakal melihat monyet liar yang ada di sekitaran wilayah sini. Tenang, monyetnya nggak bakal ganggu kok. Tapi pastiin barang-barang kalian jangan ditaruh sembarangan ya. Jangan sampai nih barang kalian dirampas sama si monyet ini. Kalau kalian nggak mau berenang, bisa juga nih jalan-jalan di jembatan sambil menikmati keindahan alamnya. Kalau lapar, tinggal cicipin aja sejumlah kuliner yang ada. Konsep makanan di sini adalah Middle Eastern. Pilihannya ada kebab dan tapas truffle, spinach samosa, falafel, dan sejumlah minuman segar. We offer a special atmosphere and we want with this place to support and thank the artists around Ubud and in Bali and Indonesia in general. And it's a great place to meet different people and have a new idea of what art is in Indonesia. Untuk harganya, mursa alias murah sekali. Per malamnya dibanderol mulai dari Rp190.000 per orang. Gimana? Keren ya? Agam Indonesia, Indonesia mendunia. Wah, keren banget nih Bang Fems. By the way, pernah nggak kepikiran sama kalian? Kenapa dessert itu manis? Nah, ayo. Ada yang tahu nggak? Bingung kan? Mendingan kita lihat yang satu ini ya. Kenapa dessert itu manis? Dan ini ada liputan dessert yang oke banget nih, ya. Pengen tahu kayak gimana dessertnya? Langsung aja kita simak yang satu ini. Fems, kata dessert berasal dari bahasa Prancis, yaitu déshabiller, yang diartikan sebagai clear the table. Udah jelas ya Fems, kenapa dessert itu disebut dengan hidangan penutup? Pertama kalinya hidangan penutup ini disajikan dari buah dan kacang-kacangan yang dibalur madu.
Alasan kenapa dessert identik dengan rasa manis? Karena nggak ada orang yang mau meninggalkan rasa asin ketika selesai makan, fams. Rasa asin akan memberi info ke otak sehingga muncullah rasa haus. Alasan itulah dessert identik dengan kuliner yang memiliki rasa manis, seperti kue, coklat, dan puding. Well, kita punya nih recommended dessert buat kalian, fams, dengan bentuk yang unch parah. Bahannya es krim dan cheese. Bentuknya mulai dari panda, kelinci, dan papi. Untuk varian rasa juga beragam, fams. Misalnya, Chubby Bunny Cheesecake. Dessert ini adalah olahan cheesecake yang dibekukan. Di sini ada 5 rasa pilihan, fams. Salah satunya ada original dan strawberry. Next, ada Sleepy Dog. Ini cuma bentuknya aja nih yang doggy, fams. Bahannya dijamin halal. Sleepy Dog adalah menu dessert berupa coklat mousse yang dibentuk dengan papi terkurap, plus detail dari ujung kaki hingga kepala. Sebagai pelengkapnya, ditambah coklat putih berbentuk tulang. Soal rasa, gak diragukan, fams. Manisnya pas dan gak bikin enek. Apalagi, coklat mousse punya tekstur yang lembut. Ada 2 varian rasa yang bisa kalian pilih, yaitu coklat mousse dan krim brulee. Selanjutnya ada Bear and Bathtub. Varian yang satu ini adalah es krim yang dibekukan dengan luaran coklat. Terdiri dari varian vanila, coklat, dan rum raisin. Semua sajian serba dessert ini bisa kalian temukan di kafe yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Oh ya, dessert memang dikenal bagian standar dari makanan western yang terus mengalami inovasi. Kalau di Indonesia, budaya dessert atau menu penutup memang bukan bagian dari tradisi. Hanya saja ada beberapa menu asli Indonesia yang dikategorikan sebagai dessert oleh kalangan luar. Kalian pasti tahu dong, cendol, ya nggak? Pada tahun 2018 lalu, CNN International pernah menobatkan cendol sebagai dessert terbaik kedua di dunia. Emang sih, cendol Singapura yang menjadi acuan. Tapi nyatanya, fams, cendol tidak hanya milik Indonesia. Sejarawan kuliner Fadli Rahman mengatakan, cendol tidak dikaitkan dengan milik budaya sebuah negara. Jadi, cendol sudah lahir jauh sebelum sebuah negara terbentuk. Kedua, cendol di setiap negara memiliki khas masing-masing. Untuk jenis Bear and Bathtub, terdiri dari cheese, susu, dan bahan dasar boba. Untuk proses pembuatannya, masukkan bubuk keju, keju gurih, dan keju manis. Kemudian mix dengan susu. Berikutnya, siapkan coklat putih, masukkan ke dalam cetakan. Tunggu hingga coklat mengeras, lanjutkan dengan bahan alaminya. Simpan di dalam freezer selama 10 menit. Kemudian, isi dengan es krim. Dan sajikan. Untuk satu porsi dessert ini, harganya mulai dari Rp23 sampai dengan Rp30.000. Cafe ini buka setiap hari, mulai dari jam 12 sampai jam 9 malam. Wah, bisa jadi tempat hangout bareng temen nih. Fans, hangout bareng best friend itu sih udah biasa. Tapi kali ini teman hangoutnya super duper spesial loh. Ayo tebak. This is it. Hangoutnya ternyata sama kucing-kucing. Berlokasi di Super B Cats Cafe, Bekasi, Jawa Barat. Kalian yang ngerasa cat lovers wajib datang kemari, fams. Wait, tapi ada peraturannya nih. Selama berkunjung di Cat Cafe ini, dilarang menggendong kucingnya ya. Biarin aja tuh kucing-kucingnya main, atau santuy kayak gini. Yap, kucing adalah hewan peliharaan di dalam rumah. Jadi, kafe kucing yang satu ini emang sengaja didesain layaknya interior rumah. Homey abis deh buat para kucing. Bahkan, beberapa titik kafe juga didesain untuk tempat bermain kucing. Total ada 10 kucing nih, yang bisa diajak main sama pengunjung. Beragam ras kucingnya ada di sini, lumayan unik dan langka jenis-jenisnya. Contohnya, kucing jenis Sphinx ini. Namanya Malaga. Ini bukan kucing botak loh, fams. Kucing jenis Sphinx tetap punya bulu halus, meskipun gak terlihat jelas. Banyak juga yang bilang kalau kucing Sphinx merupakan hasil rekayasa genetik. Kucing jenis Sphinx kayak gini memang dikenal suka bersosialisasi, plus paling manja di antara jenis kucing lainnya. Ayo, ya jadi cat lovers, pernah digigit kan nih sama kucingnya? Oh iya, kalau kucing suka menggigit itu, berarti kucing sedang menunjukkan rasa cintanya. Dan kayak semacam kode minta diajak main gitu deh. So, jangan baper ya kalau digigit kucing.
Walau namanya kafe kucing, beragam menu kuliner untuk pengunjung juga ada di sini. Kayak air mata kucing, plus puding biskuit ini. Jadi kalau capek dan lapar abis main sama kucing, bisa langsung pesan makanan di sini nih. Ini dia serunya makan di kafe kucing. Lagi enak-enaknya makan, si kucing bisa banget nih gangguin pengunjungnya. Kayak kucing jenis Maine Coon ini, fams. Jadi berasa lagi catwalk ya di kucing di atas meja. Ngomong-ngomong soal kucing, cek this out dulu nih fakta-fakta unik tentang kucing. Pertama, kucing punya kemampuan melompat 7 kali lebih tinggi daripada tinggi badannya. Kedua, kucing hanya bisa berkeringat melalui cakarnya loh. Ketiga, penglihatan kucing memang tetap tajam saat kondisi minim cahaya. Tapi, kucing hanya sanggup melihat sampai jarak 6 meter. Mirip sama seseorang yang rabun jauh, fams. Walaupun pada gemesin, ternyata kucing-kucing di kafe ini sering juara di berbagai ajang internasional loh. Kayak kucing jenis Abyssinian ini, fams. Dia pernah mendapat predikat Best of the Best pada International Cat Show di Jakarta tahun 2019. Total ada 20 trofi para kucing ini, fams, yang dipajang di Cafe Super B. Gak cuma ada kafe kucing ya, di lantai lainnya ada juga nih Cat Hotel. Ada sebanyak 11 kamar yang difungsikan sebagai tempat penitipan kucing. Bahkan penyanyi cantik Raisa pernah juga loh nitipin 2 kucing kesayangannya di Cat Hotel ini. Dengan tarif Rp145.000 per harinya, kucing kalian dijamin cozy banget deh, fams, kalau nginep di Cat Hotel ini. Wah, gak terasa, udah 30 menit ya kita nemenin kalian. Kita ketemu lagi esok hari ya, dengan informasi yang unik, menarik, dan Indonesia mendunia. See ya!